Di balik gersangnya bebatuan Palestina dan uban yang telah memutih, tersimpan sebuah rintihan doa yang mampu menembus 7 lapis langit. Sebuah penantian tanpa henti dari seorang kekasih Allah yang merindukan penerus risalah. Kisah ini bermula dari kesunyian panjang di kediaman Nabi Ibrahim AS. Seorang nabi besar yang telah menempuh ribuan kilometer perjalanan dakwah, menghadapi api Namrud hingga membangun peradaban. Namun hatinya masih menyimpan satu ruang kosong yang belum terisi. Di usianya yang telah senja, sekitar 86 tahun, secara manusiawi harapan untuk memiliki keturunan tampak memudar seperti senja yang mendekati malam. Namun Ibrahim bukanlah pria biasa. Ia adalah Al-Khalil, sang kekasih Allah, yang imannya melampaui logika biologi. Setiap malam, di bawah hamparan bintang, ia menengadahkan tangan sembari berbisik, Robbi habli minas solehin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang soleh. Kesabaran ini diuji melalui istrinya, Sarah, yang juga telah mencapai usia senja dan dalam keadaan mandul. Dalam sebuah puncak keikhlasan yang luar biasa, Sarah yang memahami duka terpendam suaminya, merelakan Ibrahim untuk menikahi Siti Hajar, seorang wanita berkebangsaan Mesir yang memiliki kemuliaan akhlak. Pernikahan ini bukanlah sekadar penyatuan dua insan, melainkan skenario agung penciptaan sejarah baru bagi umat manusia. Tak lama setelah pernikahan itu, kabar gembira yang dinantikan selama puluhan tahun akhirnya datang melalui perantara wahyu. Hajar mengandung dan sukacita yang tak terlukiskan menyelimuti hati Ibrahim. Setiap gerak dalam rahim Hajar adalah tasbih bagi sang ayah yang telah lama menunggu. Detik-detik kelahiran itu tiba di tengah doa yang tak putus-putus. Ketika tangisan bayi laki-laki itu pecah, seolah-olah seluruh alam semesta ikut tersenyum menyambut kehadirannya. Bayi itu diberi nama Ismail, yang secara harfiah berarti Allah telah mendengar. Sebuah pengingat abadi bahwa Allah tidak pernah mengabaikan doa hambanya yang bersabar. Ismail lahir dengan cahaya kenabian yang terpancar di wajahnya, menjadi oase di tengah gurun penantian Ibrahim yang panjang. Ia bukan sekadar anak, melainkan bukti nyata bahwa mukjizat selalu ada bagi mereka yang tidak pernah berputus asa dari rahmatnya. Kehadiran Ismail membawa warna baru dalam dakwah Ibrahim, sekaligus menjadi awal dari rangkaian ujian yang jauh lebih besar yang akan membentuk fondasi peradaban Islam di masa depan, di mana dari garis keturunannya kelak akan lahir sang penutup para nabi. Setelah sukacita kelahiran Ismail menyelimuti hati Nabi Ibrahim AS, sebuah perintah wahyu yang sangat menggetarkan jiwa datang menguji kedalaman imannya. Allah memerintahkan Ibrahim untuk membawa Hajar dan Ismail yang masih menyusu keluar dari tanah Palestina yang subur menuju sebuah lembah gersang di Hijaz yang dikenal sebagai Bakkah. Tanpa membantah sedikit pun, Ibrahim mempersiapkan perbekalan sederhana berupa sekantong kurma dan segeriba air, lalu menaikkan anak istrinya ke atas tunggangan untuk menempuh perjalanan ribuan kilometer di bawah terik matahari yang menyengat kulit. Langkah kaki unta mereka membelah kesunyian padang pasir, melewati gunung-gunung batu hitam yang angkuh, hingga akhirnya tiba di sebuah lembah sempit yang dikelilingi perbukitan tandus tanpa sebatang pohon pun, apalagi aliran sungai. Di tempat itulah, tepat di bawah lokasi yang kelak menjadi Baitullah, Ibrahim menurunkan Hajar dan Ismail kecil. Bayangkan kecamuk di hati seorang ayah yang harus meninggalkan darah dagingnya di tempat yang bahkan burung pun enggan hinggap. Ketika Ibrahim mulai memutar langkah untuk pergi meninggalkan mereka, Hajar yang terkejut mengejarnya sembari memegang erat pakaian suaminya dengan penuh tanya. "Wahai Ibrahim, hendak kemanakah engkau pergi? Mengapa engkau meninggalkan kami di lembah yang tak ada manusia dan tidak ada kehidupan ini?" Ibrahim hanya terdiam, tak sanggup menatap mata istrinya karena beratnya beban perasaan sebagai manusia. Hajar bertanya berkali-kali namun tetap tak ada jawaban, hingga akhirnya nurani iman Hajar membimbingnya bertanya, "Apakah Allah yang memerintahkanmu melakukan ini?" Mendengar pertanyaan itu, Ibrahim berhenti dan menjawab dengan mantap, "Ya." Seketika itu juga, kegelisahan Hajar sirna, digantikan oleh ketenangan yang kokoh bagaikan gunung. Ia berkata dengan penuh keyakinan, "Jika demikian, Allah tidak akan membiarkan kami terlantar." Ibrahim pun melanjutkan langkahnya menjauh, namun saat ia telah sampai di sebuah bukit, Sanian, di mana mereka tidak lagi bisa melihatnya, ia menghentikan langkahnya, menengadahkan wajahnya ke langit dengan air mata yang mengalir deras, lalu melantunkan doa yang abadi. "Ya Tuhan kami,
Sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau Baitullah yang dihormati, ya Tuhan kami. Yang demikian itu, agar mereka mendirikan syalat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezikilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Perpisahan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari babak paling ajaib dalam sejarah peradaban Makkah yang akan mengubah wajah dunia selamanya. Setelah sukacita kelahiran Nabi Ibrahim AS menyelimuti hati Nabi Ibrahim AS, sebuah perintah wahyu yang sangat menggetarkan jiwa datang menguji kedalaman imannya. Allah memerintahkan Ibrahim untuk membawa Hajar dan Ismail yang masih menyusu keluar dari tanah Palestina yang subur menuju sebuah lembah gersang di Hijaz yang dikenal sebagai Baka. Tanpa membantah sedikit pun, Ibrahim mempersiapkan perbekalan sederhana berupa sekantong kurma dan segeriba air, lalu menaikkan anak istrinya ke atas tunggangan untuk menempuh perjalanan ribuan kilometer di bawah terik matahari yang menyengat kulit. Langkah kaki unta mereka membelah kesunyian padang pasir, melewati gunung-gunung batu hitam yang angkuh, hingga akhirnya tiba di sebuah lembah sempit yang dikelilingi perbukitan tandus, tanpa sebatang pohon pun apalagi aliran sungai. Di tempat itulah, tepat di bawah lokasi yang kelak menjadi Baitullah, Ibrahim menurunkan Hajar dan Ismail kecil. Bayangkan kecamuk di hati seorang ayah yang harus meninggalkan darah dagingnya di tempat yang bahkan burung pun enggan hinggap. Ketika Ibrahim mulai memutar langkah untuk pergi meninggalkan mereka, Hajar yang terkejut mengejarnya sembari memegang erat pakaian suaminya dengan penuh tanya, "Wahai Ibrahim, hendak kemanakah engkau pergi? Mengapa engkau meninggalkan kami di lembah yang tak ada manusia dan tidak ada kehidupan ini?" Ibrahim hanya terdiam, tak sanggup menatap mata istrinya karena beratnya beban perasaan sebagai manusia. Hajar bertanya berkali-kali namun tetap tak ada jawaban, hingga akhirnya nurani iman Hajar membimbingnya bertanya, "Apakah Allah yang memerintahkanmu melakukan ini?" Mendengar pertanyaan itu, Ibrahim berhenti dan menjawab dengan mantap, "Ya." Seketika itu juga kegelisahan Hajar sirna digantikan oleh ketenangan yang kokoh bagaikan gunung. Ia berkata dengan penuh keyakinan, "Jika demikian, Allah tidak akan membiarkan kami terlantar." Ibrahim pun melanjutkan langkahnya menjauh, namun saat ia telah sampai di sebuah bukit, Sania, di mana mereka tidak lagi bisa melihatnya, ia menghentikan langkahnya, menengadahkan wajahnya ke langit dengan air mata yang mengalir deras, lalu melantunkan doa yang abadi. "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur." Perpisahan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari babak paling ajaib dalam sejarah peradaban Mekah yang akan mengubah wajah dunia selamanya. Melihat pancaran air Zam-Zam yang tak kunjung kering, burung-burung mulai terbang berputar-putar di atas lembah Mekah, sebuah tanda alam yang menarik perhatian kafilah dagang dari suku Jurhum yang sedang melintasi jalur tersebut. Suku Jurhum, yang berasal dari Yaman, merasa heran melihat keberadaan burung di tengah lembah yang biasanya mati dan tanpa kehidupan. Mereka pun mengutus beberapa orang untuk memeriksa, dan betapa terkejutnya mereka saat menemukan seorang wanita bersama seorang bayi kecil, duduk tenang di samping mata air yang melimpah. Dengan penuh rasa hormat, para pemimpin kabilah Jurhum meminta izin kepada Hajar untuk menetap di sana dan menggunakan air tersebut untuk keperluan mereka. Hajar mengizinkannya dengan syarat bahwa mereka tidak memiliki hak milik penuh atas mata air Zam-Zam itu. Kesepakatan ini menjadi tonggak awal terbentuknya kota Mekah. Tenda-tenda mulai didirikan, perdagangan mulai berdenyut, dan suasana sepi berganti dengan keramaian manusia yang membawa ternak serta barang dagangan. Di tengah lingkungan suku Jurhum yang fasih berbahasa Arab inilah, Ismail tumbuh besar. Ia bukan hanya tumbuh menjadi pemuda yang rupawan, tetapi juga memiliki kecerdasan yang luar biasa. Ismail belajar bahasa Arab dari suku tersebut hingga ia menjadi yang paling fasih di antara mereka, sekaligus mewarisi ketangguhan fisik dan keberanian ayahnya. Selama masa pertumbuhannya, Nabi Ibrahim alaihi salam sesekali datang menjenguk untuk melepaskan kerinduan, menyaksikan putranya tumbuh menjadi pemuda yang soleh, berbakti, dan dicintai oleh penduduk Mekah. Hubungan antara Ismail dan suku Jurhum semakin erat hingga ia pun menikah dengan salah satu putri dari pemuka suku tersebut. Namun, di balik kedamaian hidup yang mulai ia rasakan, sebuah ujian besar lainnya sedang dipersiapkan oleh Allah untuk menguji kesetiaan Ismail sebagai seorang hamba dan calon nabi. Masa remaja Ismail bukanlah masa yang penuh kesenangan duniawi semata,
melainkan masa penempaan karakter di mana ia belajar tentang kepemimpinan, cara bertahan hidup di gurun, dan yang paling utama, memurnikan tauhid di tengah masyarakat yang mulai mengenalnya sebagai sosok yang istimewa dan penuh berkah. Masa remaja Ismail AS adalah masa di mana ia menjadi penyejuk mata bagi Nabi Ibrahim AS setiap kali sang ayah datang menjenguknya dari Palestina. Namun di tengah kedamaian itu, sebuah ujian besar datang melalui mimpi yang berulang-ulang dialami oleh Nabi Ibrahim. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya sedang menyembelih putra tercintanya, Ismail. Sebagai seorang nabi, Ibrahim menyadari bahwa mimpi tersebut bukanlah bunga tidur biasa, melainkan wahyu dan perintah langsung dari Allah SWT. Perasaan Ibrahim berkecamuk. Ia telah menantikan Ismail selama puluhan tahun, dan kini saat Ismail telah tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan berbudi pekerti luhur, ia diperintahkan untuk mengorbankannya dengan tangannya sendiri. Dengan hati yang berat namun penuh ketundukan, Ibrahim memutuskan untuk menyampaikan perintah tersebut kepada Ismail untuk melihat sejauh mana kesiapan putranya. Ibrahim berkata dengan nada yang penuh kelembutan namun bergetar, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Jawaban yang keluar dari lisan Ismail sungguh di luar dugaan manusia biasa. Tidak ada ketakutan, tidak ada bantahan, dan tidak ada keraguan sedikitpun. Ismail menjawab dengan ketenangan yang luar biasa. "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Jawaban ini membuktikan bahwa Ismail bukan hanya sekadar anak, melainkan seorang hamba yang telah mencapai derajat ketaatan yang sempurna. Keduanya kemudian bersiap melaksanakan perintah tersebut menuju sebuah tempat di Mina. Di tengah perjalanan, iblis berusaha menggoda mereka berkali-kali, membisikkan keraguan agar mereka membatalkan niat tersebut. Namun Ibrahim dan Ismail justru melemparinya dengan batu, yang kemudian menjadi syariat lempar jumrah. Sesampainya di tempat tujuan, Ismail meminta ayahnya untuk mengasah pisau setajam mungkin agar ia tidak terlalu merasakan sakit, serta meminta agar matanya ditutup dan pakaiannya dibawa pulang sebagai kenangan untuk ibunya. Saat Ibrahim membaringkan Ismail dan meletakkan pisau di lehernya dengan tetesan air mata kepasrahan, langit dan bumi menjadi saksi atas puncak penghambaan makhluk kepada Sang Pencipta. Saat pisau yang tajam telah bersentuhan dengan leher Nabi Ismail AS, suasana di lembah Mina menjadi sangat mencekam, seolah seluruh alam semesta menahan napas menyaksikan ketaatan yang tiada tandingannya ini. Nabi Ibrahim AS memejamkan matanya, menguatkan hatinya yang hancur sebagai seorang ayah, demi memenuhi perintah Tuhannya. Di bawahnya, Ismail telah bersiap menjemput maut dengan zikir yang tak putus di bibirnya. Namun, sebuah keajaiban besar terjadi atas kuasa Allah SWT. Ketika Ibrahim menggerakkan pisaunya, pisau tersebut tiba-tiba menjadi tumpul dan tidak mampu melukai kulit Ismail sedikit pun. Di saat itulah, terdengar suara seruan dari arah langit yang menggetarkan jiwa. "Wahai Ibrahim, sungguh, engkau telah membenarkan mimpi itu." Quran Surat As-Saffat 104-105. Allah menyatakan bahwa ujian ini telah cukup dan mereka berdua telah lulus dengan nilai kesabaran yang sempurna. Sesaat kemudian, malaikat Jibril turun membawa seekor domba jantan yang besar, gemuk, dan putih bersih dari surga sebagai pengganti bagi Ismail. Dengan penuh rasa syukur dan linangan air mata bahagia, Ibrahim mengangkat pisaunya dan melihat putranya selamat tanpa luka sedikit pun. Sebagai gantinya, domba tersebutlah yang disembelih oleh Nabi Ibrahim di tempat itu sebagai bentuk syukur atas rahmat Allah yang tak terhingga. Peristiwa luar biasa ini bukan hanya menyelamatkan nyawa Ismail, tetapi juga menghapuskan tradisi pengorbanan manusia yang kejam dalam sejarah peradaban kuno, menggantinya dengan simbolisme penyembelihan hewan ternak. Momen ini kemudian diabadikan oleh umat Islam di seluruh dunia setiap tanggal 10 Zulhijjah sebagai Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Melalui kejadian ini, Allah ingin mengajarkan bahwa yang Ia inginkan bukanlah darah atau daging kurban tersebut, melainkan ketakwaan dan ketulusan hati hambanya yang bersedia mengorbankan hal yang paling dicintai demi kecintaan kepada Sang Pencipta. Ibrahim dan Ismail pun berpelukan dengan penuh haru, merayakan kemenangan iman mereka di atas puncak gunung batu yang kini menjadi saksi bisu kebesaran cinta Tuhan kepada hambanya yang taat. Setelah melewati ujian penyembelihan yang dahsyat, Nabi Ismail AS tumbuh menjadi pria dewasa yang penuh wibawa dan kearifan. Ia hidup membaur penan suku Jurhum, mempelajari bahasa Arab dengan sangat fasih, dan menjadi sosok yang sangat dihormati karena kemuliaan akhlaknya yang diwarisi dari sang ayah.
Di masa inilah, Ismail mulai menjalankan peran sebagai penjaga lembah Mekah dan sumber air Zam-Zam yang kian hari kian ramai dikunjungi kafilah dagang. Namun di tengah kedamaian itu, awan kesedihan kembali menyelimuti hati Ismail. Ibunda tercintanya, Siti Hajar, wanita tangguh yang menjadi saksi pertama pancaran Zam-Zam dan yang mendekapnya di tengah kesunyian gurun, berpulang ke rahmatullah. Wafatnya Hajar menjadi duka yang mendalam bagi Ismail karena sang ibu adalah sosok yang mengajarkannya arti ketabahan dan kepercayaan mutlak kepada Allah sejak ia masih bayi. Hajar dimakamkan di suatu tempat di dekat Ka'bah yang kini dikenal sebagai Hijr Ismail. Sepeninggal ibunya, Ismail terus melanjutkan hidup dengan bimbingan wahyu dan sesekali kunjungan dari Nabi Ibrahim AS. Dalam salah satu kunjungan ayahnya, terjadi sebuah kisah menarik tentang rumah tangga Ismail. Saat Ibrahim datang dan tidak mendapati putranya di rumah, ia hanya bertemu dengan istri pertama Ismail. Ketika ditanya tentang keadaan hidup mereka, sang istri justru mengeluh tentang kesulitan hidup dan kemiskinan. Sebelum pulang, Ibrahim menitipkan pesan, "Katakan pada suamimu, ubahlah palang pintu rumahnya." Ismail yang cerdas segera memahami maksud ayahnya bahwa istrinya tidak bersyukur, lalu ia menceraikannya. Di kemudian hari, Ismail menikah lagi dengan wanita lain yang jauh lebih soleah dan bersyukur. Saat Ibrahim datang kembali dan bertemu istri kedua ini, wanita itu memuji nikmat Allah meski dalam kekurangan. Ibrahim pun berpesan, "Katakan pada suamimu, kokohkanlah palang pintu rumahnya." Pernikahan kedua inilah yang membawa berkah melimpah dan melahirkan keturunan-keturunan mulia yang kelak menjadi cikal bakal bangsa Arab yang bertauhid. Ismail pun semakin matang dalam karakternya, bersiap untuk sebuah proyek agung yang akan diperintahkan Allah kepadanya dan ayahnya, membangun kembali rumah ibadah pertama di muka bumi. Suatu hari, Nabi Ibrahim AS kembali mengunjungi Mekah dengan sebuah misi yang jauh lebih besar dari sekedar melepas rindu. Ia menghampiri Ismail yang saat itu sedang meruncingkan anak panahnya di dekat sumur Zam-Zam. Dengan penuh wibawa, Ibrahim berkata, "Wahai Ismail, sesungguhnya Allah telah memerintahkanku dengan suatu perintah." Ismail menjawab dengan penuh bakti, "Maka laksanakanlah apa yang diperintahkan Tuhanmu kepadamu." Ibrahim bertanya lagi, "Dan apakah engkau akan membantuku?" Ismail menjawab dengan mantap, "Aku akan membantumu." Maka mulailah ayah dan anak itu menggali tanah untuk menemukan fondasi lama yang pernah diletakkan oleh Nabi Adam AS. Di bawah terik matahari Mekah, mereka bahu-membahu mengangkut batu-batu besar dari berbagai gunung di sekitar lembah tersebut. Ismail bertugas mengumpulkan dan membawa batu, sementara Ibrahim bertindak sebagai arsitek yang menyusunnya menjadi bangunan berbentuk kubus. Ketika dinding Ka'bah mulai meninggi dan tangan Ibrahim tak lagi sampai untuk menyusun batu, Ismail membawakannya sebuah batu besar sebagai pijakan agar ayahnya bisa terus membangun hingga ke bagian atas. Batu inilah yang hingga kini dikenal sebagai Maqam Ibrahim, yang masih menyimpan bekas telapak kaki sang nabi. Di tengah debu dan keringat, lisan mereka tak berhenti melantunkan doa yang syahdu. "Rabbana taqabbal minna, innaka antas sami'ul alim." Ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Saat bangunan hampir selesai, masih ada satu ruang kosong di sudut bangunan. Malaikat Jibril kemudian membawa sebuah batu hitam yang bersinar dari surga, yakni Hajar Aswad, yang kemudian diletakkan oleh Ibrahim di sudut tenggara Ka'bah sebagai penanda awal dimulainya tawaf. Pembangunan ini bukan sekedar menyusun material fisik, melainkan membangun pusat spiritual dunia. Ka'bah berdiri tegak di tengah lembah Baka yang gersang, memancarkan kesucian yang luar biasa. Setelah selesai, Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyeru manusia agar datang berhaji ke rumah suci ini. Ismail berdiri di samping ayahnya, menyaksikan rumah Allah itu berdiri megah, siap menyambut jutaan tamu Allah dari segala penjuru bumi yang akan datang bersimpuh memohon ampunan. Setelah pembangunan Ka'bah selesai, Nabi Ismail AS tidak hanya berperan sebagai penjaga Baitullah, tetapi juga secara resmi diangkat oleh Allah SWT sebagai seorang nabi dan rasul. Beliau diutus khusus untuk berdakwah kepada suku Jurhum,
kabilah-kabilah di sekitar Mekah, serta penduduk Yaman, Amalik. Tugas dakwah Ismail bukanlah hal yang mudah. Ia harus menanamkan ajaran tauhid di tengah masyarakat yang mulai terpengaruh oleh budaya nomaden yang keras. Dengan kesabaran yang luar biasa, ia menyeru kaumnya untuk menyembah Allah semata, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Sebagaimana yang diabadikan dalam Al-Quran, Ismail adalah sosok yang sangat memegang teguh janji dan selalu menyuruh keluarganya untuk beribadah dengan tekun. Berkat kemuliaan akhlak dan kefasihannya dalam berbahasa Arab, dakwahnya diterima luas, dan Mekah pun bertransformasi dari sekedar persinggahan air menjadi pusat spiritual yang disucikan. Dari pernikahannya dengan putri dari suku Jurhum, Ismail dikaruniai 12 orang putra yang kelak menjadi pemimpin-pemimpin kabilah besar yang menyebar ke seluruh jazirah Arab. Putra-putranya seperti Nabit dan Kidar menjadi leluhur bagi bangsa Arab Musta'ribah. Melalui garis keturunan inilah, nur atau cahaya kenabian terus terjaga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ismail mengajarkan anak-anaknya cara menjaga kesucian Ka'bah dan tata cara ibadah haji yang telah diajarkan oleh ayahnya Ibrahim. Kehidupan Ismail adalah perpaduan antara kerja keras sebagai penguasa Mekah dan ketulusan sebagai seorang nabi. Ia memastikan bahwa sumur Zam-Zam tetap terjaga dan Baitullah tetap menjadi tempat yang aman bagi siapapun yang datang. Selama bertahun-tahun, ia memimpin kaumnya dengan keadilan, sehingga tidak ada pertumpahan darah atau perselisihan besar selama masa kepemimpinannya. Di bawah naungan dakwah Ismail, lembah Mekah yang dulunya mati, kini benar-benar menjadi ibu kota, Ummu Al-Qura, yang diberkahi, mempersiapkan panggung sejarah bagi kemunculan sosok yang paling mulia di kemudian hari. Setelah menghabiskan masa hidupnya selama kurang lebih 137 tahun dalam pengabdian yang tak terputus kepada Allah SWT, Nabi Ismail AS akhirnya mencapai akhir perjalanannya di dunia. Ia wafat di kota Mekah, kota yang ia bangun dari sebuah lembah kosong hingga menjadi pusat peradaban tauhid. Menurut banyak riwayat, Nabi Ismail dimakamkan di dekat Baitullah, tepatnya di area yang kini dikenal sebagai Hijr Ismail, bersisian dengan makam ibunda tercintanya, Siti Hajar. Wafatnya sang Nabi meninggalkan duka mendalam bagi suku Jurhum dan kabilah-kabilah Arab yang telah lama bernaung di bawah keadilan dan kearifan dakwahnya. Namun, kematiannya bukanlah akhir dari pengaruhnya. Justru, disinilah warisan abadi Ismail mulai mengakar kuat di bumi Hijaz. Beliau mewariskan kunci-kunci Ka'bah dan penjagaan sumur Zam-Zam kepada putra-putranya, memastikan bahwa tradisi haji yang diajarkan oleh ayahnya, Ibrahim AS, terus dijalankan oleh generasi setelahnya. Warisan terbesar Nabi Ismail bukanlah harta atau kekuasaan, melainkan garis keturunan mulia yang terus terjaga kemurniannya. Dari 12 putranya, lahirlah kabilah-kabilah besar yang menyebar ke seluruh jazirah Arab, yang secara kolektif dikenal sebagai bangsa Arab Musta'ribah, Arab yang terarabkan. Dari keturunan putra tertuanya, Nabit, atau menurut riwayat lain dari Kidar, silsilah itu terus bersambung melewati ribuan tahun hingga sampai kepada sosok Adnan. Dari garis Adnan inilah, cahaya kenabian itu akhirnya berlabuh pada sosok Nabi Muhammad SAW. Maka, setiap kali kita mendengar lantunan talbiyah di Mekah, setiap kali kita meminum air Zam-Zam yang tak pernah kering, dan setiap kali kita melaksanakan kurban di hari Idul Adha, kita sedang merayakan keberlanjutan dari ketaatan seorang Ismail. Ia adalah bukti bahwa kesabaran seorang anak dan keteguhan seorang ibu mampu membangun sebuah peradaban yang tak lekang oleh waktu. Sosoknya tetap hidup dalam setiap rukun haji, menjadi pengingat bagi setiap mukmin bahwa penyerahan diri total kepada kehendak Allah adalah jalan menuju kemuliaan yang abadi di dunia dan akhirat.